Baik teman-teman, saya update kembali untuk melanjutkan, yaitu pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat, pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Teman-teman, kemarin saya menyimak dari keterangan tim kuasa hukum Pak Rohman Hidayat, yaitu Bapak Edi Sapran, Sarjana Hukum, mengatakan beliau ini dalam sebuah statementnya, saya sangat yakin sekali bahwa Abi, Mimin, dan juga Arigi dan Pak Yosep tidak ada di tempat kejadian perkara. Nah, dan juga beliau mengatakan nanti lebih hotnya lagi ketika tim kami menghadirkan tim fakta atau saksi fakta dan juga tim ahli. Keren, luar biasa, nanti kita akan menyimak karena ini mungkin ya hari-hari atau minggu-minggu terakhir dalam sebuah persidangan kasus Subang. Nanti kita akan melihat siapa saja yang akan jadi tersangka atau mungkin jadi bebas, kan seperti itu. Nah, yang dihadapi mereka ini adalah pasal 340. Kita sudah menyimak di dalam pembacaan dakwaan. 340, seumur hidup, hukuman mati, dan juga 20 tahun penjara. Teman-teman, dalam kasus Subang ini yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar sudah 5 orang, Danu, Pak Yosep, Mimin, Abi, Arigi, dan Danu kemarin sudah menyampaikan yaitu apa yang dia lihat, yang dia ketahui, yang dia rasakan, juga yang dia lakukan. Sudah disebutkan di fakta persidangan. Intinya, kalau saya melihat begitu Danu bercerita segala macam tentang Pak Yosep, tentang Mimin, Abi, Arigi, lalu dibantah lagi oleh Pak Yosep. Saya tidak melakukan. Intinya Pak Yosep punya statement dan juga Danu punya statement. Jadi Danu kekeh dengan keterangannya, Pak Yosep kekeh dengan keterangannya, begitu juga Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Yang tentunya kita sebagai warga masyarakat hanya bisa menilai dan juga menonton. Lalu siapa yang akan menentukan mereka ini akan menjadi tersangka atau bebas? Ya, Yang Mulia Hakim. Kita lihat teman-teman persidangan endingnya bagaimana kasus Subang ini. Jangan patah semangat, kita ikuti sampai tuntas. Karena masih banyak kasus-kasus yang lain, saya pun pengen sekali membahasnya, tapi sangat penasaran dengan kasus ini. Saya tinggal di Subang pun penasaran, lah kok lama seperti itu. Info dari segala penjuru sudah saya terima, info-info dari Yoris, dari kesaksian dari Yanti, ya, orang-orang dekatnya, dari Wayeti, Waida, dan juga para suaminya, para uwa-uwa, sudah saya dengar semuanya keterangan-keterangannya, bahkan dengan Pak Yosep apalagi, dan juga Danu. Sering juga berteleponan saya dengan Pak Yosep, dan juga waktu itu nyambung juga dengan Ibu Mimin. Sudah saya terima informasi-informasi, tapi yang saya terima informasi dari para saksi dulu sebelum ada tersangka itu, ya masing-masing alibinya. Jadi mereka itu menuduh yang lain. Seperti itu, saling tuduh, saling mencurigai. Kadang saya menilai, melihat, bila mana orang itu saling mencurigai, berarti tidak ada kerjasama. Tapi kita harus ingat lagi, kasus Subang ini sudah penuh dengan sandiwara, dugaan saya. Jadi intinya, pura-pura saling memojokkan, pura-pura saling mencurigai, kan seperti itu ya. Teman-teman bisa menilai dari perkembangan tahun 2021 sampai sekarang, yaitu keterangan dari saksi yang sudah menjadi tersangka bagaimana, teman-teman. Nah, tentunya kita menyimak dan menilai tajam. Oke, ketika nanti, berarti terakhir nanti ya, atau mungkin nanti kita simak saja, karena nanti Pak Rohman dan tim itu akan menghadirkan saksi fakta. Kan saksi yang dua teman Arigi juga belum, saya belum melihat ya, siapa tuh namanya? Ramdan atau siapa, lupa saya teman-teman. Fadil ya, Fadil sama Ramdan atau Hamdan, nanti teman-teman koreksi. Saya belum melihat di persidangan kesaksian, yaitu teman dari Arigi ini, teman-teman. Kan Arigi sudah memberikan kesaksian kemarin ya dengan terdakwa Danu, bahkan di situ kan Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi sampai melontarkan ancaman terhadap Danu. Jadi mungkin juga mental Danu ini akan down juga kalau kena ancaman, akan tetapi kan sudah ada didampingi LPSK. Ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita sangat menarik sekali ketika mendengar keterangan Danu
menyebutkan Ibu Mimin ada di TKP, Danu menyebutkan Abi Arigi ada di TKP, dan juga Pak Yosep. Mereka yang berempat sama-sama membantah. Jadi intinya punya statement masing-masing. Jadi kita hanya bisa menilai, teman-teman, ini adalah urusan majelis hakim. Baik, saya melihat dan juga menilai persidangan ini ya kurang lebih adalah 80% ya. Belum 100% karena masih menunggu dari kesaksian saksi fakta dari tim Pak Rohman, dan juga mungkin meskipun nanti sudah ada vonis, tentunya kan ada aturan-aturannya, ada keberatan divonis hukuman mati misalkan, keberatan divonis hukuman seumur hidup kan, seperti itu. Nanti kita simak di persidangan, teman-teman, karena yang dihadapi oleh mereka ini pasal yang sangat berat, pasal maksimal 340, pembunuhan berencana. Karena kalau pembunuhan ini tidak direncanakan, tentunya akan cepat terungkap. Lalu muncullah obstruction of justice. Kadang banyak perdebatan di publik. Ada juga yang mengatakan Danu pelaku tunggal, tidak bersama yang lain, artinya seperti itu. Lalu obstruction of justice ini apakah berhubungan dengan Ramdhanu? Dan juga ada yang bertanya di sini, dan ini perdebatan publik yang saya simak ya, karena kita sama-sama dalam mengupas habis kasus ini. Di sini ada yang mengatakan, apa sih motivasi Danu jika Anda mengatakan pelaku tunggal? Oke, kalau pelaku tunggal tidak mungkin lah. Nah, teman-teman, ketika ada komentar seperti ini, saya menyimak lagi dari statement Pak Rohman Hidayat waktu wawancara di Misteri Mbak Suci, mengatakan tidak mungkin juga Danu ini pelaku tunggal karena di situ kan ada jejak-jejak. Nah, kita kembali ke tim Inapis Polres Subang. Waktu di awal-awal kejadian ada pemotretan segala macam, itu banyak sekali jejak-jejak di pinggir mobil Alphard. Artinya para pelaku ini lebih dari satu orang. Bahkan para ahli mengatakan seperti itu. Ibu KBP Sumarni pun mengatakan lebih dari satu orang, dan dugaannya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korban. Ini nyambung dengan keterangan Inapis Polres Subang. Bahkan langsung mengatakan yakin menyebutkan pelakunya Yosep dan Danu. Teman-teman bisa simak kembali keterangan tim Inapis. Barangkali saya mengarang, tidak. Fakta persidangan. Saya menyikapi, menyimak, dan rekaman saya punya semua. Cuman saya tidak di-up rekamannya, akan tetapi dibikin narasi. Narasi saya banyak, seperti itu ya. Jadi dibikin narasi agar saya bisa menjelaskan kembali kepada teman-teman. Nah, dari fakta persidangan itu kita sudah melihat Inapis Polres Subang begitu jelas mengatakan dan juga menganalisis begitu tajam. Siapa yang bebas masuk ke rumah, siapa yang pegang kunci, kalau orang lain itu akan ada pengrusakan kunci, dicongkel, dan juga jika orang yang tidak dikenal oleh kedua korban ini di tengah malam, misalkan bertamu, tidak mungkin juga langsung begitu disuruh masuk, teman-teman. Ya kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kita pun takut ya kalau tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal bertamu di jam 11, di jam 10 malam atau di jam 12 malam. Kita kan akan bertanya, dari mana, tujuannya apa, mau ke siapa, ada keperluan apa, kan seperti itu. Kok datangnya malam-malam banget? Nah, ini kita kembali kepada Ibu Tuti dan analisis dari keterangan Inapis Polres Subang, siapa yang bebas masuk, dan tidak mungkin juga Ibu Tuti begitu enaknya masukin orang yang tidak dikenal. Tentunya orang yang sudah dikenal oleh almarhumah Ibu Tuti dan Amel bertamu jam 1 malam pun atau jam 12 malam yang sudah dikenal atau saudara atau apapun itu pasti akan disuruh masuk, teman-teman. Wih, dari mana nih? Kan seperti itu. Tumben malam-malam datang ke sini. Coba bayangkan, orang yang sudah saling mengenal, dan saya sendiri sudah merasakan. Misalkan keponakan saya nih, jam 10 malam ya, tadi malam juga ada, kadang jam 11 malam. Tok tok tok,
di pagar ya di depan. Pas dibuka, weh, sini masuk, kan seperti itu. Coba kalau orang yang tidak dikenal, saya tidak berani untuk disuruh masuk dulu. Saya akan interogasi dulu, mau kemana, ada apa, tujuannya apa, keperluan apa, jam malam-malam segini lah kok datang ke rumah. Kan seperti itu ya. Nah teman-teman, ini keterangan dari Inapis Polres Subang. Salut saya. Dari statementnya. Dan juga AKBP Ibu Sumarni mengatakan langsung dugaannya. Para pelaku ini orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Apa alasannya? Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada pintu yang dicongkel, tidak ada barang yang hilang. Saya kaget kemarin, Pak Yosep pun menjelaskan ada uang Rp43.200.000, namun yang tersisa Rp30.400.000. Itu ada yang ngambil kan kira-kira? Nah, ini siapa yang ngambil? Kan seperti itu. Inilah trik para pelaku. Bisa saja orang terdekat korban, misalkan dugaannya pelakunya, mengambil uang tersebut agar para pelaku ini diduga orang lain, kan seperti itu ya. Nah sekarang sudah menjadi fakta persidangan, kita ikuti saja teman-teman. Silahkan berkomentar bebas dengan saya apapun itu, karena seru sekali kasus Subang ini. Kita sharing-sharing dalam kasus ini. Silahkan bebas dengan saya ya, tidak ada pantangan berkomentar ya, hajar udah pokoknya. Intinya kita bahas kasus, komentarnya pun bahas kasus, kan seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.